warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, dalam materi teks narasi cerpen ini, Ibu Ama akan dibantu oleh rekan Ibu, yaitu ada Ibu Noni dan juga ada Ibu Lucia. Nah, dalam materi ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap materi yang akan dipandu oleh Ibu. Kembali lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Ama. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi Bahasa Indonesia yaitu teks narasi cerpen. Baik, dalam materi teks narasi cerpen ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama ada pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur, dan struktur teks cerpen. Next. Selanjutnya, apakah anak-anak ada yang tahu apa itu teks cerpen? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks cerpen. Teks cerpen atau cerita pendek adalah sebuah karya sastra yang menceritakan tentang kisah atau cerita dalam bentuk tulisan yang ringkas, padat, dan jelas. Jadi cerita pendek atau cerpen itu adalah cerita yang disampaikan secara singkat dan jelas yang mengandung sebuah kisah ataupun cerita. Nah, tadi anak-anak sudah paham mengenai pengertian dari teks cerpen atau cerita pendek. Saatnya kita memasuki materi selanjutnya yaitu ciri-ciri teks cerpen, di mana ciri-ciri teks cerpen dibagi menjadi 7. Yang pertama, ceritanya fiktif, jadi ceritanya itu bersifat imajinasi dan bukan kejadian yang sebenarnya. Yang kedua, ceritanya padat, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang disampaikan secara ringkas dan juga jelas. Yang ketiga, alurnya singkat, karena ceritanya padat, maka alur yang disampaikan itu secara singkat. Yang keempat, kesannya mendalam, jadi pesan yang diberikan dalam cerpen ini bersifat mendalam. Yang kelima, ada tokoh yang terbatas, jadi karena alurnya tadi yang padat dan singkat, maka tokoh atau pelaku dalam cerita tadi juga secara terbatas. Yang keenam, gaya bahasa padat, jadi seperti yang disampaikan Ibu tadi bahwa cerita pendek adalah cerita yang singkat dan jelas, maka gaya bahasa atau pemilihan kata yang dipakai itu secara padat dan singkat. Dan terakhir, cirinya adalah jumlah katanya sedikit. Jadi selanjutnya adalah mengenai materi unsur-unsur teks cerpen. Sebelumnya ada yang tahu anak-anak tentang unsur-unsur teks cerpen? Jadi di sini Ibu akan menjelaskan bahwa unsur-unsur teks cerpen juga dibagi menjadi 7. Yang pertama ada tema. Tema seperti yang kita ketahui adalah pokok pembahasan dari cerita. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokoh seperti yang Ibu sampaikan itu tadi adalah pelaku atau tokoh di dalam cerita. Penokohan sendiri merupakan perwatakan dari tokoh. Kemudian ada latar. Latar di sini dibagi menjadi 3, ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Kemudian ada alur. Alur itu adalah jalannya cerita, alur atau jalannya sebuah cerita. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandangnya adalah bagaimana penulis menempatkan dirinya dalam cerita. Ada juga amanat. Amanat itu adalah nilai-nilai yang dipetik oleh pembaca yang terkandung dalam cerita pendek tersebut. Kemudian juga ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pemilihan kata atau pemilihan diksi dalam cerita pendek atau cerpen. Baik, selanjutnya adalah unsur ekstrinsik dari teks cerpen. Unsur ekstrinsik teks cerpen adalah unsur yang berasal dari luar teks cerpen. Jadi seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya bahwa tadi termasuk unsur intrinsik atau unsur yang ada di dalam cerpen. Dan selanjutnya ada unsur ekstrinsik cerpen. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Di sini adalah bagaimana pengarang atau penulis menceritakan cerpen yang dipengaruhi oleh unsur-unsur dari sosial, dari masyarakat. Kemudian ada latar belakang pengarang. Di sini bagaimana cara pengarang menulis cerpen yang berasal dari unsur dalam diri pengarang itu sendiri. Kemudian ada nilai-nilai dalam cerpen. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen itu ada banyak. Ada nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan lain sebagainya. Nah, tadi kita sudah mempelajari banyak hal ya tentang teks cerpen, ada pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur. Nah, selanjutnya materi terakhir adalah struktur teks cerpen. Jadi struktur teks cerpen dibagi menjadi 6. Yang pertama ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Di sini yang pertama kita akan mempelajari tentang struktur abstrak. Jadi abstrak adalah gambaran awal dari cerita cerpen yang dimulai. Jadi di sini pengarang menceritakan tentang awal kejadian dari cerpen tersebut. Kemudian juga ada struktur yang kedua yaitu orientasi. Di sini pengarang menjelaskan tentang latar cerita. Ada tadi latar tempat, waktu, suasana yang ada dalam cerpen tersebut. Yang ketiga ada komplikasi. Jadi di struktur komplikasi ini mencakup urutan kejadian atau permasalahan atau konflik
yang tentunya memiliki hubungan sebab akibat. Selanjutnya adalah struktur yang keempat, yaitu evaluasi. Di sini pengarang penulis menceritakan klimaks atau puncak konflik dari cerita cerpen tersebut. Jadi di sini diceritakan tentang konflik yang mencapai puncaknya, tentang permasalahan dalam cerita. Kemudian ada struktur yang kelima, yaitu resolusi. Resolusi itu menerangkan pemecahan masalah atau solusi yang diambil dari tokoh. Jadi tadi kan kita sudah dijelaskan bahwa konflik-konflik kemudian mencapai klimaks, maka di bagian resolusi ini adalah solusi. Apa sih solusi yang akan diambil oleh tokoh untuk memecahkan masalah tadi, itu disampaikan di resolusi. Kemudian struktur yang terakhir adalah koda. Koda ini berisi tentang nilai amanat yang dapat diambil oleh pembaca. Jadi di sini sifatnya opsional, penulis bisa menuliskan secara langsung amanatnya atau juga secara intrinsik. Tadi kita sudah belajar pengertian, ciri-ciri, unsur, struktur. Selanjutnya kita akan mempelajari secara langsung bagaimana sih contoh dari teks cerpen. Di sini Ibu memiliki teks cerpen yang berjudul Persahabatan Sejati, dan Ibu akan membacakan. Anak-anak jangan lupa untuk memperhatikan teks cerpen yang akan Ibu baca ya. Baik, Ibu bacakan. Saat ini saya berada di kelas 3 SMP dan setiap harinya dihabiskan bersama dengan 3 sahabat akrab saya, Aris, Andri, dan Ana. Kami telah bersahabat sejak masa kecil kami. Bagian ini termasuk ke dalam struktur abstrak. Selanjutnya, pada suatu waktu kami membuat sebuah perjanjian persahabatan dengan menuliskannya di selembar kertas yang kami masukkan ke dalam sebuah botol, lalu mengubur botol itu di bawah pohon. Kesepakatan ini kami rencanakan untuk dibuka kembali saat kami menerima hasil ujian kelulusan. Bagian ini termasuk ke dalam orientasi. Hari yang kami nantikan akhirnya tiba ketika kami menerima hasil ujian dan semua dari kami berempat berhasil lulus. Tanpa ragu, kami berempat segera pergi ke bawah pohon tempat kami mengubur botol itu dan menggali untuk menemukan botol tersebut. Ketika kami membuka botol tersebut, isinya adalah pesan yang kami tulis dulu. Kami berjanji untuk selalu bersama selamanya. Keesokan harinya, Aris merencanakan sebuah perayaan kelulusan yang spesial. Malamnya kami berempat pergi ke suatu tempat, dan di sana aku mengalami momen yang tak terlupakan karena Aris akhirnya mengungkapkan perasaannya kepadaku, dan kami berdua menjadi pasangan. Hal yang sama terjadi dengan Andri dan Ana. Malam itu menjadi saat yang istimewa bagi kami berempat dan kami bersiap untuk pulang. Bagian ini termasuk komplikasi. Tetapi dalam perjalanan pulang, aku merasa gelisah. Aku mencoba membagi perasaanku dengan yang lain, mengatakan bahwa aku merasa tidak enak. Andri mencoba meyakinkanku, tenang saja Di, tidak ada yang akan terjadi, kita akan baik-baik saja. Namun, ketika kami melihat sebuah truk mendekati kami di jalan, Indi melihat bahaya. Dia berteriak, Aris, hati-hati, depan ada truk. Ketika itu terjadilah kecelakaan. Mobil kami masuk ke dalam jurang. Aku tidak bisa menghentikan air mata yang terus mengalir dan akhirnya aku kehilangan kesadaran. Lalu aku membuka mataku perlahan dan melihat ibuku berada di sampingku. Kamu sudah sadar, Nak? Tanya ibu dengan suara sepi. Aku bertanya, di mana aku, Ibu? Di mana Ana, Andri, dan Aris? Ibu menjawab dengan suara terisak. Kamu di rumah sakit, Nak. Sayangnya Andri dan Aris tidak bisa diselamatkan di lokasi kecelakaan. Aku terdiam mendengar kabar itu dan air mata tak henti-hentinya mengalir. Hatiku hancur saat aku berpikir tentang Aris. Bagian ini termasuk ke dalam evaluasi. Selanjutnya, Aris, mengapa kamu meninggalkanku begitu cepat? Aku sangat mencintaimu dan kamu pergi meninggalkanku. Pikirku dengan penuh kepedihan. 2 hari kemudian, aku pergi ke makam mereka, berharap bahwa kita bisa bersama sampai tua. Tapi, ini semua itu hanya menjadi kesenangan. Aku berjanji untuk selalu mengenang mereka. Bagian ini termasuk resolusi. Nah, bagaimana anak-anak teks narasi cerpen tadi? Bagus ya ceritanya. Nah, bagaimana menurut kalian amanat yang terkandung dalam teks cerpen tadi? Betul, tadi teks cerpen tadi mengandung amanat bahwa persahabatan sejati pasti akan tetap bersama sampai akhir. Baik, usai sudah pemaparan materi dari Ibu Ama, selanjutnya kita akan memasuki tahapan selanjutnya yang akan dipandu oleh Ibu Noni. Kepada Ibu Noni, disilakan. Baik, di materi selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Oni dalam Nazl. Saatnya bermain Nazl atau narasi cerpen puzzle. Nah, di sini pasti anak-anak sudah memperhatikan materi dari Ibu Ama kan semuanya?
Nah, saatnya di sini kita akan bermain-main dengan puzzle atau narasi cerpen puzzle. Di sini ibu akan memberi kalian beberapa keping puzzle yang harus anak-anak susun di papan puzzle ini. Di sini kita akan menggunakan puzzle sebagai media belajar nih. Di sini puzzle ini anak-anak susun keping-kepingnya di papan ini seperti contoh seperti ini. Setiap anak harus menyusun dengan benar sesuai pola puzzle ini ya. Dan tetapi puzzle ini tidak hanya puzzle loh anak-anak. Di sini di belakang puzzle terdapat teks rahasia. Teks rahasia ini berisi paragraf yang nantinya anak-anak bertugas untuk menyusun teks rahasia ini menjadi paragraf cerpen yang padu. Jadi di teks rahasia di belakang puzzle ini anak-anak harus tarik teks ini dan susun menjadi cerpen yang padu pada lembar jawaban yang baru. Jadi anak-anak memiliki dua penugasan dalam jam materi teks narasi cerpen ini. Yang pertama menyusun puzzle dan yang kedua menyusun teks rahasia yang ada di belakang puzzle menjadi paragraf yang padu. Ketika puzzle dan teks cerpen sudah dibuat dengan sempurna, maka tugas anak-anak selanjutnya adalah mengaitkan antara gambar di teks puzzle ini dengan cerpen ini sehingga anak-anak bisa menemukan judul yang belum ada di teks ini. Seperti itu, apakah dapat dipahami? Wah, gimana nih games puzzle-nya? Nah, ini dia hasil karya dari anak-anak semua. Ini merupakan gambar asli dari kepingan-kepingan puzzle 12 bagian tadi. Dan ini adalah teks yang secara acak berada di belakang kepingan puzzle yang berhasil anak-anak susun menjadi satu cerita pendek. Selanjutnya, karena anak-anak sudah berhasil menyusun puzzle dan cerpen yang sangat sesuai antara kedua ini, sekarang anak-anak saatnya tahap ketiga yang akan dipandu oleh Ibu Lucy. Saya serahkan ke Ibu Lucy. Nah, karena anak-anak tadi sudah mendengarkan materi dan memahami materi teks narasi dari Ibu Ama dan juga melakukan game bersama Ibu Oni, sekarang kita waktunya untuk mengevaluasi pemahaman dari anak-anak dengan menggunakan game interaksi. Nah, sekarang anak-anak bisa membuka gawe masing-masing untuk mengakses kuis interaksi ini melalui tautan yang sudah dikirim melalui grup WhatsApp. Cara kerja game ini adalah anak-anak dapat langsung memasuki web tersebut dan langsung mengakses kuisnya. Nah, dalam kuis itu nanti anak-anak langsung bisa mengetahui apakah jawaban yang dipilih sudah benar atau salah. Nah, di akhir nanti kalian sudah akan langsung bisa mengetahui skor yang kalian dapat ketika kalian menyelesaikan game tersebut. Nah, setelah kalian mengerjakan kuis tadi, apakah kuis tadi itu adalah kuis yang sulit atau kuis yang mudah anak-anak? Ibu memberikan kuis ini kepada anak-anak itu untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai teks narasi atau teks cerpen yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ahmad tadi.
Dengan adanya kuis tadi, Ibu berharap anak-anak bisa lebih memahami materi mengenai teks cerpen. Baik, itu saja kuis yang dapat Ibu sampaikan kepada anak-anak. Untuk selanjutnya akan Ibu kembalikan kepada Bu Ama. Baik anak-anak, bagaimana tadi tahapan-tahapan yang sudah kita lalui? Tadi ada tahapan penyampaian materi, ada permainan puzzle, dan juga ada kuis yang disampaikan oleh Bu Ama, Bu Noni, dan juga Bu Lucia. Menyenangkan ya? Nah, mungkin kita ulas sedikit, apa itu tadi teks cerpen? Betul sekali, teks cerpen adalah teks yang menceritakan tentang suatu kisah secara ringkas, jelas, dan fiktif sifatnya. Baik, cukup menyenangkan ya materi pembelajaran hari ini. Cukup sekian tentang pemaparan materi teks narasi cerpen. Semoga materi tadi dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh anak-anak ya. Baik, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.